Halo, selamat datang di channel Kamus Hitam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai 5 benda yang di sekitarmu ini sering digunakan untuk mengirim santet. Tapi sebelum mulai di videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Selain itu juga jangan di skip dulu videonya karena di akhir video nanti ada info yang akan mengagetkan kalian semua. Sebagian orang masih percaya dengan ilmu santet meski sudah di zaman yang serba modern seperti saat ini. Dan tentunya yang terlibat suatu perjanjian dan juga bersama jin dengan memberikan sesuatu sebagai syarat ataupun tumbalnya. Dilansir dari ulasan Kang Sudiro, pakar ilmu spiritual, berikut ini sederet benda yang sering digunakan untuk mengirim santet. Yang pertama ada tanah kuburan. Tanah kuburan menjadi salah satu benda yang sering didengar sebagai perantara untuk mengirim santet. Dan biasanya tanah kuburan ini dibungkus dengan kain kafan dan juga dikirim pada malam hari. Dan juga proses pengiriman santet itu pun biasanya terlihat seperti bola api besar ataupun sering disebut-sebut banaspati. Adapun tujuan mengirim santet ini agar merusak rumah tangga seseorang di mana penghuninya itu akan selalu panas dan juga emosi yang berkepanjangan. Kemudian ada boneka santet. Boneka santet biasanya perantaranya yang digunakan untuk mengirim santet di mana membuat malapetaka pada korbannya berupa serangan fisik dan juga mental. Biasanya boneka santet ini bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain sebagainya. Kemudian ada binatang melata. Ternyata binatang melata ataupun serangga menjadi perantara yang digunakan untuk santet. Biasanya kemunculan hewan-hewan ini tidaklah wajar. Adapun binatang yang dikirim untuk perantara santet yaitu ular, kalajengking, ulat, kelabang, dan juga bisa saja cacing dan masih banyak lagi. Hewan ini muncul rutin di dalam rumah seperti kamar tidur ataupun kamar mandi. Dan apabila menemukan hal-hal ganjil misalkan untuk hewan ular, maka yang terpenting yaitu usir terlebih dahulu. Jika hingga 3 kali namun masih kembali lagi, maka tangkap, bunuh, lalu dibakar sambil membaca ayat-ayat kitab suci. Kemudian ada raja. Selanjutnya perantara santet yang sering digunakan yaitu raja. Raja merupakan tulisan-tulisan acak yang biasanya itu dituliskan dengan huruf Arab. Dan terkadang raja ini dibentuk menjadi manusia dan hewan ataupun pola-pola tertentu. Dalam Islam, raja merupakan praktek ilmu sihir ataupun santet yang tidak dibenarkan. Dan yang terakhir yaitu ikatan tamail ataupun buhul-buhul. Konon, praktek santet melakukan perjanjian dengan jin menggunakan buhul-buhul. Buhul sendiri merupakan ikatan yang di dalamnya itu terdapat perjanjian dengan jin, setan ataupun iblis. Ikatan ini ukurannya sangatlah kecil dan adapun tali yang digunakannya itu yaitu rambut, benang, dan juga lain sebagainya. Dan inilah adalah kunci pertama perjanjian dengan jin yang akan jadi partner manusia jahat dalam mempraktekkan santet. Bahkan disebutkan jika pelaku menaruh tabuhnya di tempat yang sulit dijangkau seperti pondasi bangunan dan letakkan di dasar sumur, rumah kosong, dan lain sebagainya. Dan itulah pembahasan mengenai 5 benda di sekitarmu yang sering digunakan untuk mengirim santet. Jadi bagaimana menurut kalian semuanya? Apakah kalian percaya atau tidak? Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Juga jangan lupa buat tinggalkan komentarnya di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar, tentu saja dengan sopan pastinya.